Amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini kita telah dikumpulkan kembali bersama-sama di tempat ini. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk makin berdiri. Kita sama-sama ikat pujian yang berkata sinar kemuliaan Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang termulia, Engkau Allah yang sedang kami sembahkan Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama kita nyanyi pujian. Oh Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Mutiara tak ternilai hatiku. Keindahanmu memudahkan dunia. Di mataku Engkau terpunya, di mataku, di mataku Engkau terpunya. Sekarang katakan di mataku Engkau terpunya. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan bahkan bangga punya anak seperti Engkau begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu Tuhan, karena anugerah-Mu Tuhan. Itu bukan karena kehebatan, kekuatan kami Tuhan, tapi kami akui Tuhan bahwa itu semua karena Engkau begitu. Semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mengagungkan, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan di pagi hari ini Tuhan benar-benar Tuhan menyenangkan hati Engkau Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Walaupun bumi akan berguncang, bahkan gunung-gunung akan beranjak dan bumi akan berguncang, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Ada amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama ingin pujian yang berkata, Tuhanlah kekuatan dan mahkota.
terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama ikut pujian berkata oleh darah anak domba. Silakan dulu kembali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita kedatangan jiwa baru dan saya persilakan kepada Bapak Ibu yang turut bergabung bersama dengan kami untuk memperkenalkan diri. Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Selvi. Saya beserta Afer.
sini. Ya baik, kita akan memberikan korban persembahan. Kita sama-sama berbicara yang berkata, sungguh ku bangga Bapa. Dan para petugas dipersilakan, Oma Mariati. Terima kasih untuk persembahannya. Saatnya kita akan mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin bicara yang berkata, firman-Mu berkata, kami sertaku. Kuat doa dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Di setiap
di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja, Yesusku, Yesusku, Raja, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Doa firman, persilakan kepada Sambil. Mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di hari ini. Sebentar Tuhan, waktu yang Kau berikan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang menaburkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu Tuhan menjadi perpanjangan tangan Tuhan, memberkati kami jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati dan pikiran kami. Tuhan rahmati dan juga berkati kami sekalian, supaya kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, dipersilakan duduk kembali. Waktu duduk bersama kepada hamba dibukakan kepada firman Tuhan. Saya mau nyanyi lagu dulu. Kapan Yesus kembali? Ada lagunya? Singernya ke depan dulu. Bantuin saya. Ke dalam dunia ini sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu ada Yesus Tuhanku. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali ke dalam dunia ini? Sungguh tak lama lagi. Betapa senang hatiku bila sudah bertemu. Hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhan. Hatiku senang, hatiku sangat rindu pada Yesus Tuhanku. Puji Tuhan.
Ternyata ada yang tahu, ada yang enggak. Lagunya ini sudah sangat-sangat lama sekali. Dari sekolah minggu, muda waktu saya sekolah minggu, lagu ini terus diucapkan. Kapan ya Yesus kembali? Ya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan baca satu ayat Kitab Wahyu. Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-11. Nanti disambung dengan Lukas pasal 18, ayatnya yang ke-8. Kita baca dulu Wahyu pasal 3, ayatnya yang ke-11. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ya, ulang sekali lagi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Ini akan saya baca. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Puji Tuhan. Silakan dulu. Kitab Wahyu katakan pasal 3 ayat 11, aku datang segera. Dikorelasikan dengan Injil Lukas pasal 18 tadi ayat 8. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ada lagu lama lagi saudara. Mudah-mudahan saudara hafal. Batampin lagunya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Saudara nanti keluar ada kasetnya di situ, saudara bisa beli. Yesus cinta saya. Apa? Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Harinya diganti minggu, harinya diganti bulan, harinya diganti tahun. Saudara, kata ini katakan hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Coba siapa yang bilang, aduh hari ini enak sekali hari ini. Aduh hari ini saya gak ada masalah. Aduh hari ini saya ada profit yang luar biasa. Saya dapat cuan yang gede. Ada saudara? Ada yang bisa katakan, aduh hari ini keluarga saya diberkati Tuhan luar biasa. Saya sehat luar biasa. Ada? Tapi kenapa ya pencipta lagu ini ciptakan lagu ini? Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Jadi malam, anak remaja pemuda kita pergi ke singgasana sih. Karena ada temannya, salah satu temannya lagi kelulusan. Terlambat datang, sudah selesai datang terlambat.
Mau disuruh bersaksi cuma karena ada perjamuan, waktunya mepet sekali. Nanti minggu depan bersaksi ya. Sambil bawa yang bunga-bunganya, ada uangnya, ada coklatnya yang diperlihatkan terus dibagi-bagi. Saudara, nubuatan Yohanes dalam kitab Wahyu ini tentang kedatangan Yesus ya, ditafsir sebagai kedatangan Yesus yang kedua kali. Bagi jemaat yang tekun menantikan kedatangannya, ini merupakan berita penuh sukacita karena merupakan hari kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak hidup dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, ini menjadi malapetaka. Aku datang segera. Tapi adakah iman ketika ia datang di muka bumi? Aku datang segera. Ada iman enggak ketika Yesus datang kedua kali di muka bumi? Hari Senin lalu, saudara, saya pelayanan di Cirebon, di Lapas Narkotika Gintung Cirebon. Ya, itu paling tinggi 25 tahun. Ada yang bersaksi, saudara. Nangis-nangis bersaksi. Dia masuk penjara, dia dengar istrinya kawin lagi. Kaget saya, aduh kasihan sekali. Saya masuk penjara, istri saya menikah lagi. Terus saya dengar ceritanya awalnya. Dia bilang, ketika saya di dalam dia itu, ya, saya anak Tuhan. Ya, dari sekolah minggu saya sudah beribadah. Ketemu istri saya pindah agama. Masuk penjara, istrinya menikah lagi. Dia mau telepon, hubungi ibunya, mamanya, takut nanti malu, nangis. Tapi ada dorongan untuk hubungi mamanya, hubungi sih. Mamanya di sana nangisnya minta ampun, nangis. Ya. Nangis-nangisan, saudara. Nangis-nangisan. Singkat cerita, saudara, mamanya kasih tahu saya dapat penyakit kencing manis. Tambah stres anak muda itu. Di penjara dia diem, nggak tahu mau bikin apa. Ya. Akhirnya saudara dia bolak-balik dari kamar penjara itu ke gereja. Dia berdoa, minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Dan kembali lagi kepada imannya, kepada Yesus. Bolak-balik berdoa, Tuhan ampuni saya sudah berdosa, saya orang bersalah, udah nggak benar. Ampun sama Tuhan. Kembali imannya kepada Yesus. Ketika dia telepon berikutnya ke mamanya, dia bilang begini, Ma, saya sudah kembali terima Yesus, saya sudah ibadah kembali. Puji. Terus mamanya bilang begini, saya sudah sembuh dari sakit kencing manis. Saya dengar itu, haleluya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Kaget, saudara. Ada perubahan, ada mujizat terjadi ketika kita percaya kepada Yesus. Mujizat terjadi. Ini orang di penjara, saya percaya saudara juga bisa mengalami seperti itu. Firman Tuhan katakan apa? Asalkan kita percaya saja, mujizat terjadi. Asalkan kita beriman sungguh kepada Yesus, ada jalan keluar. Tuhan buka jalan, ada mujizat terjadi. Selesai ibadah, saudara, kepala gereja ya itu masih tahu saya, Pak, sudah selesai nih. Iya, terima kasih. Itu mau pulang.
Saya bilang begini, aduh kenapa baru kasih tahu sekarang? Saudara, ada tahanan yang sudah 3 minggu datang ke gereja. Biasanya datang di seberang, datang ke masjid. Sekarang sudah 3 minggu datang ke gereja. Pertama-tama diusir sama orang yang di gereja. Lu ke sana tuh, di ujung sana. Pergi lo. Enggak, gue mau di sini. 3 minggu datang beribadah. Saya bilang, Pak, saya rasa diberkati di sini. Ini orang seberang baru 3 minggu bisa berkata apa? Saya diberkati. Saya merasa damai sejahtera di gereja. Luar biasa. Pulang saudara, saya bilang begini sama mau pulang ketua gereja, kenapa baru kasih tahu? Udah mau pulang, sudah mau habis waktunya. Paling nggak kita mau berdoain buat dia supaya imannya semakin teguh di dalam Tuhan, supaya imannya semakin kuat. Saudara tahu apa yang terjadi ketika dia kembali ke kamar? Bukan saja dibully saudara, pasti juga dapat begini sih. Kali saudara ke kamar, bukan cuma diejek, bukan cuma dihina, dibully, tapi pasti dapat begini saudara. Mungkin saja bukan saja dari tahanan yang ada, mungkin juga dari yang jaganya juga. Saya nggak tahu. Tapi dia bilang, saya diberkati di sini. Saya alami damai sejahtera. Yesus datang segera. Adakah iman ketika dia datang kembali? Saya mau katakan begini Bapak Ibu Saudara. Tidak terasa hari, bulan, tahun semakin hari semakin cepat sekali. Tidak terasa saudara, kita sudah masuk setengah tahun di tahun 2023. Amin. Udah setengah tahun kita sudah ada di tahun 2023. Tidak terasa saudara. Ya. Kalau saudara masih ingat pada saat masuk tahun 2000, yang disebut dengan tahun apa? Tahun milenium. Ada yang ingat? Ya. Terus terkenal dengan apa? Payung milenium. Warnanya apa? Silver. Sekarang ada manusia silver. Bukan cuma payung, tapi sekarang orang juga ada manusia silver. Ya. Di tahun 2000 itu orang pada ketakutan sekali. Kenapa saudara? Ditakutkan dengan apa? Milenium yang namanya bug, yang agak apa? Mengganggu komponen komputer, yang akan kembali kepada nol kan. Udah pada pelaku nggak tahu bikin apa ya, penjualan apa stok apa semua di Amerika, di Indonesia, takut apa yang akan terjadi sudah. Ketika masuk, ketika lewati, nggak ada apa-apa yang terjadi. Amin. Lewat seperti biasa sudah, bahkan sampai sekarang sudah 23 tahun. Persoalan masalah, bahkan pandemi berat apa, sesukar apapun, saudara masih ada sampai saat ini. Itu karena anugerah kebaikan Tuhan. Dan lebih lagi saya mau katakan begini, saya catat begini saudara. Yang saya mau sampaikan begini, sekalipun situasi dunia yang sulit, yang sukar, tapi jemaat yang setia, yang tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan, tetap dipelihara dengan ajaib dan sempurna oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap dipelihara. Mujizatnya masih berlaku. Banyak cara Tuhan Yesus sanggup memberkati, menolong, menyatakan hal yang luar biasa, membuka jalan. Kalau saudara tadi baca kitab Wahyu tadi, di atasnya
Apa yang Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan tutup, nggak ada yang bisa tutup. Yang ada yang buka. Kalau Tuhan sudah buka jalan, saya percaya ada hal yang luar biasa akan terjadi. Asalkan kita beriman kepada Yesus. Markus pasal 13 ayat 20. Markus pasal 13 ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat apa? Waktunya. Cepat saudara. Udah masuk nih setengah tahun 2023. Terasa sudah. 2 bulan lagi saya akan berangkat lagi ke Cirebon. Terasa sudah. Karena kami dapat jadwal itu 3 bulan sekali layanan di Cirebon, di lapas Gintung sama lapas Kesambi. Cuma sebentar, dipersingkat. Tapi waktunya sudah dipersingkat. Kembali firman Tuhan katakan, adakah iman? Adakah iman? Saya berdoa saudara, supaya saudara tetap beriman di dalam Tuhan. Tidak pindah-pindah, tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Kerusuhan yang sudah lewat, yang di Jakarta saudara, supaya selamat, taruh saudara di pintu depan pagar, selamat dia. Tapi ketika sudah selesai, orang-orang di sekitar sudah, ayo Pak pergi ke tempat saya, kami beribadah. Oh saya Kristen, enggak, Bapak sudah begini. Oh nggak mau saudara, dia pindah dari tempat itu. Banyak orang-orang terkenal pindah karena jabatan, karena uang. Bapak Ibu Saudara, adakah imanmu tetap kepada Tuhan Yesus sampai sekarang? Tapi saya percaya saudara tetap beriman kepada Yesus. Kalau enggak, saudara enggak ada di sini. Amin. Setiap anak Tuhan menghadapi tantangan iman yang berbeda-beda. Ada yang levelnya tinggi, ada yang levelnya rendah. Ada bilang, oh persoalan saya lebih berat daripada kamu. Enggak, lebih berat saya daripada kamu. Tapi saya mau katakan 1 Korintus 10:13, pencobaan iman yang kita alami ialah pencobaan biasa, tidak akan melebihi apa? Kekuatan kita. Tidak akan melebihi apa? Kemampuan kita. Ingat saudara, ayat kitab Wahyu katakan apa? Tuhan akan sediakan mahkota. Yakobus pasal yang pertama ayat 12. Yakobus pertama ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Yesus datang segera. Masih ada iman gak? Masih ada iman, bertahan sampai akhirnya. Ada mahkota kehidupan yang engkau akan terima. Mahkota ini banyak orang menafsirkan diberkati, ada juga upah. Tinggal saudara pilih mau yang mana. Tapi saya percaya firman Tuhan katakan ada mahkota kehidupan yang akan kau terima. Lanjut saudara, Wahyu pasal 3 ayat 11. Kembali
Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu. Apa yang harus dipegang, saudara? Yang dimaksud ayat ini adalah keselamatan kita kepada Tuhan. Modal yang kita perlukan hanyalah beriman kepada Yesus. Maka kita akan memperoleh mahkota kehidupan. Pegang keselamatan saudara. Jaga keselamatan saudara. Saya ingat saudara, Dana Muda katakan begini, sudah jauh-jauh orang tua katakan, sampai di perantauan yang pertama cari gereja, beribadah di situ, bertumbuh di situ, melayani di situ, maka semuanya Tuhan akan pelihara. Keluar dari rumah jauh dari kampung, pergi ke kota besar, pesan orang tua cuma satu, cari Tuhan. Keponakan ibu gembala sudah dipesenin, gak usah pergi-pergi ke Korea, udah sekolah Alkitab aja, gak usah kemana-mana. Dipesenin begitu, didoain begitu sudah. Sebelum mereka jalan juga sudah didoain, sudah dinubuatin, sudah berdoa, gak usah kemana-mana. Karena keluarga ibu gembala dari dari papanya sampai anak cucunya, anaknya, saudara, hamba Tuhan semua. Kakak-kakaknya ibu gembala di atas pendoa semua di gereja. Makanya anak keponakan didoain, gak usah kemana-mana. Bingung sudah. Bapak ibu saudara, pegang keselamatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita boleh memperoleh keselamatan kita. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Tadi saya katakan sudah kesaksian yang ada di Gintung. Aduh, saya sedih sekali. Padahal dia nyanyi bagus, suaranya bagus, singer. Setiap kali saya kesana baru tahu, oh ini ternyata nanti bagus. Ya, tapi dengar ceritanya, dia hampir lepaskan keselamatan itu. Imannya hampir dilepaskan. Dia kembali kepada Tuhan. Keselamatan dia pegang. Dia beriman kembali kepada Yesus. Dia melihat mujizat. Dia semakin lagi bersyukur kepada Tuhan. Dia katakan begini, sekarang selama saya ada di sini, saya mau habiskan waktu saya beribadah, mengucap syukur, karena dia sudah lihat mujizat. Tapi saya mau katakan, walaupun saudara belum melihat mujizat, tetap beriman kepada Yesus. Masih mungkin Tuhan lagi persiapkan mujizat, pertolonganmu, pembelaanmu. Tetap beriman kepada Yesus. Jangan lepaskan imanmu, keselamatanmu dengan apapun juga. Kita sudah tahu Yesus akan datang kembali kedua kali. Pegang keselamatan. Tetap beriman kepada Yesus. Tetap percaya kepada Yesus. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Kitab Yudas pasal pertama. Yudas pasal pertama ayat yang ke-22. Saya pernah dengar hamba Tuhan bilang begini, ini penulis kitab Yudas adalah Yudas Iskariot. Habis saudara. Padahal Yudas Iskariot sudah mati, bunuh diri. Ketika dikasih tahu, oh iya saya salah, gak bisa baik lagi saudara. Apa yang diucapkan di atas mimbar sudah gak bisa kembali. Yudas pasal pertama ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saya mau pakai bahasa Inggrisnya sih, yang harus kita lakukan. Yudas pertama ayat 22. Aduh, TOEFL saya rendah sekali. Tapi dia bilang begini, and of some have compassion, making a difference.
Artinya begini saudara, miliki hati belas kasihan dengan membuat perbedaan. Miliki hati yang punya belas kasihan dengan membuat perbedaan. Aduh, bagaimana saya mau buat perbedaan? Saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa bikin apa-apa. Ketika engkau mentaati firman Tuhan, engkau bisa lakukan perbedaan yang luar biasa. Minggu lalu ada satu ibu bersaksi di sini bertepatan dengan ulang tahunnya. Didatangi seorang ibu nangis-nangis atau apa saya lupa. Tapi intinya begini, aduh saya lagi nggak butuh pegawai, ya lagi nggak perlu lah, ya kondisi keadaan lagi begini, buat apa saya lagi butuh. Tapi dia bilang dia lihat, dia dengar apa yang dialami oleh ibu ini, dia tergerak hatinya untuk bantu ibu ini, untuk bekerja dengan siaran-siaran yang dikasih tahu juga. Saudara, miliki hati belas kasihan supaya membuat perbedaan yang luar biasa. Dalam kitab Injil Yohanes ada satu cerita firman Tuhan yang sampai saat ini tidak diketahui namanya siapa. Tidak diketahui. Tapi apa yang dia perbuat, apa yang dia kerjakan membuat perbedaan yang luar biasa. Dia punya hati yang luar biasa. Dia punya hati yang begitu indah, memberikan perbedaan yang luar biasa. Mari saudara, Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 dan ke-9. Yohanes pasal yang ke-6 ayat 8-9. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu? Untuk orang sebanyak ini. Saya percaya saudara tahu ceritanya tentang 5 roti dan 2 ikan yang bisa memberkati berapa ribu orang. Itu kata firman Tuhan. Hamba Tuhan banyak bilang, oh kali sama istrinya, kali sama anak-anaknya yang punya 5 anak, kali sama keponakan yang ikut dengerin firman Tuhan. Cuma bilang 5.000. Disitulah kita dengar 5 roti 2 ikan bisa memberkati 5.000 orang. Bahkan ada apa? Ada sisanya. Saudara, ini Andreas bilang begini, apa artinya 5 roti 2 ikan untuk semua banyak orang? Apa artinya? Bahkan dikalkulasi saudara. Coba lanjut ayat seterusnya. Ayat selanjutnya. Belum di atasnya mungkin ya. Saya lupa bawa Alkitab saudara. Buka. Naik ke atas ayat sebelumnya tadi. Terus nah ini, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Dikalkulasi saudara, dihitung-hitung, waduh gak akan cukup saudara. Uang kas kita mungkin cuma ada segini, gak akan cukup kasih makan mereka. Ada anak kecil bawa, Om Andreas, ini nih, saya punya 5 roti sama 2 ikan. Andreas terima. Dia lihat, aduh, kasih tahu ya sama Yesus, Tuhan Yesus. Yesus, ini ada anak kecil bawa 5 roti sama 2 ikan. Dikasih sama saya, suruh kasih 5 buat 5.000 orang. Ini bu saya bilang, apa artinya ini?
Gak bisa bikin banyak makan orang. Gak akan bisa. Tapi lihat saudara, anak kecil ini punya hati yang luar biasa. Mungkin perbekalan dia bawa saudara. Tapi dia punya hati, memiliki hati yang luar biasa, memberi perbedaan. Yesus bilang begini, bawa sini, didoain, bagi semua 5.000 orang makan dengan puas, bahkan ada sisanya. Saya percaya saudara sisanya kasih sama anak itu, kembali. Kecil perbedaan yang saudara mungkin beri kepada orang lain, pemberian saudara mungkin gak seberapa, tapi saya percaya Bapa di surga melihat, dia tahu kembali kan saudara. Ada di kitab Kisah Para Rasul, saudara, saya lupa ayatnya. Dia bilang begini, doamu dan sedekahmu sudah sampai di surga. Doamu dan sedekahmu sudah sampai di surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau ingin anakmu ditolong oleh orang lain, mulai dari diri kita sendiri, berbuat baik. Sampai saat ini taburan orang tua saya, khususnya almarhum mami saya, saudara, suka bantu orang. Saya nikmati sekarang. Mami saya nggak nikmati, saya nikmati, saudara. Saya percaya itu karena taburan mami saya. Saya percaya itu karena apa yang dilakukan oleh orang tua saya. Makanya saya, saudara, saya sudah dapat dari mami saya, dari orang tua saya. Saya ingin praktekkan supaya anak-anak saya mengalami apa yang saya tabur. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang ada, mari berlaku baik, punya hati, memiliki hati yang penuh belas kasih, bikin perbedaan. Bantu, tolong. Saya katakan, saudara, kami doakan mereka yang ambil bagian dalam pelunasan sound system. Saya percaya, saudara, mereka akan diberkati oleh Tuhan. Kecil nilainya, tapi besar di mata Tuhan. Buat perbedaan yang luar biasa. Mungkin dipandang sebelah mata, tapi Tuhan lihat apa yang kita lakukan. Tuhan Yesus akan datang segera. Apa yang kita lakukan? Memiliki hati yang buat perbedaan. Yesus datang dari surga. Dia buat perbedaan yang luar biasa. Dia mau menolong orang-orang yang gak dia kenal. Dia mau menolong orang-orang yang susah, yang jahat sekalipun. Dia mau tolong, saudara. Kitab Yesaya katakan, karena kita berharga dan bernilai di mata Tuhan, Dia mau selamatkan saudara dan saya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Orang lain mana ada yang mau? Tapi Yesus mau, Dia turun ke dunia supaya saudara dan saya diselamatkan, memperoleh keselamatan yang sebenarnya di dalam Tuhan. Miliki hati, hati belas kasih dengan membuat perbedaan. Sekecil apapun yang kau perbuat di lingkunganmu, di keluargamu, dalam pelayananmu, di gereja, itu buat perbedaan yang luar biasa. Tuhan Yesus segera datang. Ada keimanan,
Apa yang harus kita lakukan? Pegang imanmu, pegang keselamatan yang ada. Maka mahkota kehidupan telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mau persiapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan yang agung. Sebenarnya Pak Ivan mantap ke depan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Mari saudara saya kita bangkit berdiri. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Ada kasih seperti kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau. Bapak Ibu Saudara, Yesus segera datang untuk kedua kalinya. Adakah iman? Masihkah engkau tetap beriman ketika Ia datang kedua kali? Jangan gadai imanmu dengan apapun juga. Pegang keselamatan yang Tuhan sudah beri. Jangan lepaskan. Sesulit, sesukar, tantangan, ujian, cobaan, masalah yang engkau sedang hadapi saat ini, tetap beriman. Tetap beriman, tetap beriman kepada Yesus. Tuhan akan buat jalan, Tuhan akan buka jalan. Tidak ada yang mustahil bagi mereka yang beriman kepada Yesus. Tidak ada yang sukar bagi mereka yang beriman kepada Yesus. Mujizat masih ada, mujizat masih terjadi. Yang harus kita lakukan, miliki hati belas kasih dengan buat perbedaan. Sekecil apapun, buat perbedaan. Apa yang bisa kau lakukan, lakukan. Kerjakan dengan hati yang penuh belas kasih. Apa yang kau perbuat dilihat oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan dilihat oleh Tuhan. Apa yang kau lakukan dilihat oleh Tuhan. Ada mahkota kehidupan
yang telah Tuhan siapkan bagimu. Percayalah, Tuhan tidak akan biarkan engkau. Tuhan akan menolong kehidupanmu. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukurlah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sudah dengar firman Tuhan. Roh Kudus meteraikan firman itu di dalam setiap hati kami. Kami mau menjadi pelaku firman, bukan sekedar pendengar yang baik, tetapi Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya benih yang sudah ditaburkan itu akan tertanam dalam setiap tanah hati kami yang subur. Ia berakar, bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau makan sehidangan dengan Tuhan. Kami menghadapi roti dan air anggur. Tuhan, biarlah dengan melaksanakan perjamuan kudus ini, kami kembali mengingat bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Biar kami semakin hari semakin bertambah kasih kami kepada Tuhan. Semakin hari kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Engkau sumber segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus ini Tuhan, sucikan kami, sucikan, kuduskanlah kami Tuhan. Layakan kami masuk dan makan sehidangan dengan Tuhan Yesus. Kuduskan setiap kami Tuhan, bahkan setiap pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan ini. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Kami layak ada di hadapan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kami mau mengadakan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan jemaat silakan duduk. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. bersyukurlah, Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur
kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allah, kasih Allahku sungguh tak terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Sudah kita bangkit berdiri semua. Sebelum kita makan dan minum, ada baiknya saudara berdoa pribadi lepas pribadi. Kalau ada salah, dosa, kesalahan, sengaja maupun tidak sengaja, minta ampun kepada Tuhan terlebih dahulu. Minta kelayakan, supaya ketika engkau makan roti dan air anggur benar-benar menjadi makanan, menjadi nutrisi, menjadi berkat bagi tubuhmu, kehidupanmu, bahkan menyembuhkan sakitmu. Pribadi lepas pribadi berdoa. Mari angkat roti dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita memakannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserang mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan iman kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Mari angkat cawan dengan tangan kanan. Dengarkan pembacaan firman Tuhan sebelum kita meminumnya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Mari kita mengucap syukur, berterima kasih. Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Engkau buat perbedaan, menunjukkan kasih-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Kami orang berdosa, tapi diselamatkan oleh belas kasih Tuhan, oleh perbuatan kasih Tuhan yang luar biasa. Ketika orang dunia, keluarga tidak peduli, kami punya Tuhan yang masih peduli atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sungguh baik atas kehidupan kami. Kami telah diberkati dengan firman Tuhan. Kami sudah diberkati dengan makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Menolong kami untuk masuk di bulan Juni tahun 2023. Apapun yang terjadi, kami tetap beriman kepada Yesus. Kami tidak akan lari, kami tidak akan pergi dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kami dengan begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus sertai setiap kehidupan kami. Persoalan masalah kami percaya Tuhan akan mampukan kami. Anak-anak kami yang masih mengadakan ujian kenaikan Tuhan, Tuhan pasti akan tolong mereka. Cucu kami studi perkuliahan mereka, Tuhan akan tolong dalam kehidupan mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah lulus, kami percaya Tuhan sediakan hal yang luar biasa. Masa depan mereka Tuhan yang jamin. Kami orang tua tidak bisa berbuat apa-apa. Kami punya Tuhan yang bisa menjamin masa depan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan bawa persembahan kami yang sudah mengerti akan perpuluhan. Tuhan juga balas sesuai janji berkat firman Tuhan. Terimalah persembahan kami, terimalah persepuluhan yang kami bawa. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selagi cawan dikumpulkan, kita naikkan lagu pujian. Hari lepas hari bertambah indahnya. Kumpulkan dulu cawan-cawan yang ada. Biarlah kita naikkan pujian hari lepas hari. Persembahan kedua yang bertugas ini. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Hari lepas hari bertambah-tambah indahnya. Hari lepas hari aku cinta padanya. Yesus cinta saya, ku
nanti kedatangannya, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman Saudara, Tuhan sudah tolong pelunasan sound system bulan Mei. Ya, masih tunggu untuk pelunasan bulan Juni ini. Ya, sudah bisa hubungi Ibu Gembala seberapapun yang sudah bisa. Ya, kita akan lunaskan sampai bulan Desember. Ya, saja. Kemudian saya mau bilang apa ya? Seharusnya yang mau buka usahanya ngomong supaya saudara, kalau saudara lihat kulkas di depan, bukan lagi pindahan sudah. Ini keponakan Ibu Gembala mau buka rumah makan, mau saingan sama Ibu Neneng. Bukan saingan, ya. Mau buka rumah makan Manado, saudara. Ya. Yang bisa di-share kepada mereka yang tidak haram. Ya. Ada prenebot kaki apa ya? Kaki babi, saudara. Ya. Kemudian ada daging babi celeng dari celeng. Saya jadi susah nih yang jualan. Ini dia mau jualan ini. Jadi ada ikan juga, ikan goreng, ikan bakar. Ya. Kalau sayurnya saudara bisa beli sama Ibu Nenek. Karena ini cuma ada ikan doang, saudara. Ya. Ikan bakar. Mau yang tongkol, ada yang 1,5 kilo, 2 kilo boleh. Ya. Saudara nanti bisa apa ya? Nanti nomornya saudara akan diberitahu di grup gereja. Ya. Yang saya belum tahu ini Pak Yohan, mudah-mudahan belum kelewat Pak Yohan. Ulang tahun kapan ya? Oh, masih lama. Masih lama, alhamdulillah. Bulan apa ya? Bulan November. Wah, tak jauh-jauh dari saya juga berarti ya. Jangan-jangan sama saya. Saya tanggal 13. Saya tanggal 1. Wah, puji Tuhan. Lebih awal ya. Jadi ingat saudara, tanggal 1 mudah-mudahan hari Minggu kita bisa makan sama-sama. Jadi November tanggal 1 mau makan di mana ini? Di rumah masing-masing. Puji Tuhan. Selamat Osa ya, sudah lulus ini. Lulus mereka datang saudara ikuti. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi pengumuman? Jadi saudara nanti minta tolong ya, nanti sudah bisa ya, mungkin yang daging babinya apa semua nggak di-share sama di grup dulu tetangga ya. Oh iya mesti di-share, kalau enggak ini kulkas sudah di depan, turunnya susah saudara. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Selamat datang Apen sama Selvi bisa beribadah bersama dengan kita. Mereka ini tinggalnya di Sukamena. Di Sukamena. Situ. Ya. Selamat datang. Doa dan harapan kami minggu yang akan datang bisa bersama-sama kami kembali beribadah kami. Besar anugerah-Mu melimpah dalam hidup. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar
anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar, semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin luar biasa, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah tolong ibadah kami. Kami pulang diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong perjalanan jemaat Tuhan, berjalan kaki, berkendaraan jauh maupun dekat, Tuhan lindungi. Yang akan melakukan aktivitas kegiatan selanjutnya, Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya beserta dengan kami semua. Pekerjaan usaha setiap kami dalam nama Yesus, yang lagi mengalami hal yang tidak baik, kami percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buat jalan yang baru dalam bisnis kami, usaha kami, dalam apa yang kami kerjakan. Karena kami percaya Tuhan yang sanggup memberkati usaha kami, memberkati dengan hal yang luar biasa, menyatakan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Yang lemah, yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan. Kami berdoa buat Bapak Yanto, dalam nama Tuhan Yesus. Bagian-bagian yang lemah, tidak berdaya, tidak kuat lagi, kami percaya, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, bangkitkan kembali, sehingga bisa beraktivitas, memuji dan memuliakan dan pertolong daripada kehidupan Tuhan. Tolong Pak Yanto, kesehatannya Tuhan, agar Tuhan sembuhkan dengan kuasa mujizat-Nya. Studi pelajaran anak-anak kami, perkuliahan mereka, kami percaya Tuhan akan tolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami percaya semua yang kami mau kerjakan, lakukan, Tuhan lebih dahulu bekerja atas kehidupan kami semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah, dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Pulanglah, bawalah, dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Oh ini yang mau buka, ya, ada Pak RW-nya ke? susah nyari RW-nya.